Kita akan bahas lengkapnya di Dulu Haram, kini kripto menjadi legal. Betul sekali, dengan adanya pengesahan RUU P2SK atau Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, resmi jadi undang-undang tepat kemarin di Kamis 15 Desember. Kripto sekarang sudah tidak lagi haram karena sudah ada regulasi yang memayunginya di negara kita di Indonesia. Halo semua, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya, Niko. Itu tadi cuplikan dari video CNBC tentang pemerintah Indonesia yang mengesahkan pengaturan dan pengawasan tentang aset kripto. Nanti kita akan bahas detailnya. Sekaligus kita juga akan bahas tentang technical analysis Bitcoin. Jadi ada baiknya teman-teman untuk klik like dan subscribe-nya. Itu cepat kok, cuma 3 detik supaya teman-teman gak ketinggalan infonya. Dan saya doakan semoga trading atau investingnya berjalan lancar. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke analisisnya. Pertama itu dari pemerintah dan DPR yang sepakat mengatur aset keuangan digital. Bisa dikatakan di Indonesia sekarang kripto sudah terregulasi. Sebenarnya di sini itu ada plus minusnya. Aset kripto itu diregulasi. Minus yang pertama mungkin kurang menguntungkan bagi orang-orang yang nggak suka KYC. Ini jadi agak melenceng sedikit dari intisarinya diciptakan kripto, yaitu terdesentralisasi. Jadi pemerintah berhak tahu individual mana yang memiliki aset kripto. Begitu pula pemerintah juga berhak meregulasi apakah kita boleh memiliki kripto atau enggak. Padahal pada dasarnya kripto ini kan people's money, yaitu semua orang berhak untuk membeli atau menjual tanpa ada pengawasan atau campur tangan pihak ketiga. Lalu poin minus berikutnya adalah pihak exchange bisa membekukan penarikan dana ataupun aset di exchange tersebut. Lalu poin minus berikutnya adalah untuk project kripto yang bagus, kita tidak bisa lagi memiliki early access atau ICO karena sebelum diperdagangkan harus terregulasi dahulu. Lalu poin plusnya adalah untuk memberikan proteksi kepada investor. Kita pasti nggak mau dong saat invest lalu untung banyak, tahu-tahu kena rug pull, investasinya langsung anjlok dan bangkrut. Lalu poin plus selanjutnya adalah karena sudah terregulasi, aset kripto ini bisa terpapar dari dana-dana orang yang dulunya kolot yang hanya berkecimpung di pasar modal Indonesia, sekarang bisa mengakses kripto. Jadi bisa dikatakan ada lebih banyak dana segar yang akan masuk ke kripto. Kalau kita bandingkan total transaksi kripto di Indonesia versus saham atau pasar modal, transaksi saham di Indonesia ada sekitar 3.300 triliun dibandingkan aset kripto di Indonesia yang hanya 800 triliun. Jadi seenggaknya kita di Indonesia mengharapkan paparan hedge fund atau fund manager aset di Indonesia untuk mendiversifikasi sedikit asetnya saja ke kripto. Misalkan mereka mendiversifikasi 5 atau 10% dari 3.300 triliun, transaksi kripto di Indonesia bisa naik 20-40%. Otomatis semakin banyak dana yang masuk ke total market cap, artinya makin ada banyak permintaan, dan semakin banyak permintaan itu bisa berpotensial untuk menaikkan harga kriptonya. Dan poin plus berikutnya adalah karena sudah terregulasi, hanya kripto dengan project bagus saja yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Jadi seharusnya nggak ada project scam nggak jelas yang boleh diperdagangkan di Indonesia supaya investor aman. Semoga aja benar deh ya. Untuk token legal yang diperdagangkan di Indonesia, teman-teman bisa ngeliat aja sendiri atau Google sendiri karena ada banyak sekali ya. Kita berharap juga sebagai para investor kripto, negara-negara lain itu ikut meregulasi kripto ya. Walaupun ada plus minusnya, tapi sebagai investor kita juga pengen dong apa yang kita invest itu berbuah hasil. Supaya asetnya naik, salah satu caranya adalah mendapat paparan dari dana segar para pelaku pasar modal. Nggak usah jauh-jauh deh, kita ngelihat dari US. Misal US meregulasi kripto, kita dapat paparan tuh dari total 46 triliun market cap US stock market. Misal kita dapat paparan 5% aja dari 46 triliun itu, kita dapat tambahan 2,3 triliun ke market cap kripto saat ini yang ada di 800 billion atau 800 miliar US dollar. Artinya kalau kita meregulasi dan dapat paparan 5%, kripto itu bisa balik instan ke all time high-nya. Contoh misal Bitcoin yang udah drop dari all time high 74%, bisa balik ke all time high dengan market cap 3 triliun, yaitu
3 kali lipat atau 300% dari harga saat ini. Ini koin big cap seperti Bitcoin. Gimana alternatif koin yang teman-teman investasikan? Misal Shiba Inu, per harga saat ini sampai all time high itu 1000% atau 10 kali lipat. Kan lumayan banget tuh kenyangnya ya. Jadi terregulasinya kripto itu ada plus dan minusnya ya. Sekarang kita analisis ke Bitcoin deh. Bitcoin ada drop lumayan besar. Sebagian besar teman-teman mungkin udah tahu ya, karena The Fed masih agak hawkish sampai tahun depan untuk menaikkan suku bunga. Walaupun kenaikan suku bunganya sesuai ekspektasi, tapi The Fed menaikkan terminal rate atau batas pivot untuk berhenti menaikkan suku bunga. Teman-teman mungkin udah banyak yang tahu karena saya nggak update beberapa hari ini. Soalnya saya lebih aktif untuk update teman-teman di grup member dan waktunya juga belum sempat. Yang mau join member nanti di akhir video jelaskan. Kita balik dulu ke Bitcoin. Ini Bitcoin dropnya cukup kuat 2 hari belakangan. Candle merah itu membawa momentum seller yang cukup besar. Kemarin saat ngetes 18.000, pembentukan candle hariannya itu kurang bagus membentuk bearish pin bar ini. Dikonfirmasi oleh candle setelahnya. Lalu karena ada banyak banget retail yang terlalu excited yang beli Bitcoin di pucuk, itu banyak yang terkena stop loss maupun likuidasi. Jadi mereka dipaksa menutup posisinya dan harus menjual Bitcoin yang mengakibatkan harganya makin jatuh. Kalau kita ngelihat data likuidasi itu, posisi long banyak sekali yang terkena likuidasi dan tertutup posisinya. Dan dari sentimen market, di tanggal 16 dan 17 kemarin itu retail trader sangat excited. Padahal smart money itu ada di fase fearful. Ini seperti yang Warren Buffett bilang ya, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Jadi bisa dikatakan saat retail udah mulai excited, mungkin itu tanda awal untuk kita bersiap-siap take profit, dan para smart money juga melakukannya. Sekarang ini Bitcoin tersupport di area 16.600 sampai 16.700. Memang sebelumnya area ini menjadi struktur market resistance Bitcoin. Ini berkali-kali menjadi resistance saat drop ke area tersebut, mensupport Bitcoin juga. Lumayan besar areanya dan sekarang Bitcoin berada di area support. Hanya saja yang kurang baiknya adalah Bitcoin sudah breakdown dari trendline ini yang sekaligus bertepatan bersinggungan di area level support 17.100 sampai 17.200. Sebelumnya trendline ini menjadi penahannya Bitcoin untuk uptrend. Sekarang udah clear nih membuat lower low dari sini. Lalu selanjutnya, apakah level 16.600 akan dijebol dan Bitcoin akan ngetes support selanjutnya lagi di 16.300 lalu 16.000? Jawaban simpelnya secara logika, kalau ada orang yang tahu harga mau berhenti di mana dan balik arah di mana, dia akan jadi orang yang paling kaya di dunia ini. Logika simpelnya seperti itu kan. Kita sebagai trader atau investor masuk market itu berdasarkan resiko dan juga rewardnya. Kalau resikonya lebih rendah daripada reward, ya kita masuk. Profesional pun masuk dengan cara seperti itu. Mereka paham banget konsep peluang, bukan kepastian. Kita itu masuknya berdasarkan trading plan. Dan kalau kita ngelihat di sini, Bitcoin sudah menyelesaikan 5 wave di 18.000 kemarin. Sekarang masuk ke corrective move. Elliott wave itu kan sifatnya fraktal ya. Artinya kalau dilihat dari sudut pandang besar akan semakin besar. Dan kalau lihat dari sudut pandang kecil itu juga bisa makin kecil juga. Jadi penyelesaian 5 wave-nya itu bisa dikatakan baru menyelesaikan dari wave 1. Kalau baru selesai wave 1 berarti masih ada wave panjangnya lagi dong dan tetap naik. Ya itu memang bisa saja terjadi. Elliott wave itu kan wave di dalam wave nih. Teman-teman ngelihat ada kecil-kecilnya lagi nih. Semakin kita zoom out akan semakin besar wave-nya. Short term naik, medium term lagi tren turun di corrective wave, dan kalau kita makin zoom out lagi itu masih tren naik. Ini kurang valid ya, saya pakainya dari 2015, harusnya itu dari Bitcoin Index tahun 2010 seperti ini. Tapi sebagai contoh aja, Elliott wave itu fraktal, artinya kalau kita ngelihat semakin besar ya akan semakin besar juga wave-nya. Istilahnya seperti itu. Dan kalau kita asumsikan sekarang baru selesai 5 wave di wave 1 ini, artinya kita masuk ke fase corrective wave yang di time frame kecil ya. Saya pakai di sini adalah 4 jam. Bisa dikatakan di sini itu penyelesaian wave 1 dan sekarang masuk ke wave 2.
Kalau secara rules dari Elliott Wave sendiri, retracement wave 2 itu probability terbesarnya di angka 50% dan 61 sampai 78. Kita hitung di sini. Di sini kita asumsikan penyelesaian wave 1. Kalau kita tarik retracement dari wave 1, area Fibonacci terbesarnya dengan probability 40% ada di angka saat ini. Dan kedua terbesarnya adalah di 78%, yaitu di sini bertepatan dengan supportnya Bitcoin. Nah, jadi para profesional tuh menggunakan cara seperti ini untuk masuk market. Kita ngelihat probability terbesarnya, area pantulannya itu di mana. Lalu kita ngebuat trading setup. Saat buat trading setup, kita lihat resikonya, lalu kita hitung juga rewardnya, apakah masuk ke trading plan kita. Ini bukan ajakan untuk melakukan transaksi ya, saya cuma ngasih tahu. Misal kita set posisi long dari level golden rasionya Fibonacci 61,8 di kisaran area 16.600 dan membidik ke area resisten sebelumnya aja yang sudah di breakdown Bitcoin di angka 17.100 sampai 17.600, itu ada risk reward ratio 1/3 lebih. Lumayan bagus memang. Tapi buat beberapa orang yang konservatif atau agak kolot, ini masih terlalu awal. Bisa aja Bitcoin drop lagi, misal ke 16.000, ya itu bisa aja. Kan seperti yang saya bilang tadi, tergantung trading plan-nya bagaimana. Bagi beberapa orang itu bagus ngambil dari sini karena golden ratio, terdapat struktur market, tapi bagi beberapa orang lainnya tunggu di bawah sini atau bahkan mencari kesempatan untuk short market dengan retracement dari manapun itu. Itu bisa aja kan, sah-sah aja, tergantung dari tipe trading style orang masing-masing. Misalnya, gue pengen long di sini, take profit di sini, lalu dari sini nanti gue nge-short, itu bisa. Atau ntar gue tunggu aja di atas sini baru nge-short, itu juga bisa. Lalu ada lagi nih, nanti gue pengen tunggu aja di bawah sini nih dengan posisi long karena struktur marketnya kuat banget di 16.000, ya itu juga bisa juga. Semua orang bisa profit kok apapun keadaan marketnya, tergantung trading plan-nya teman-teman seperti apa. Kalau saya ada sharing posisi di member grup Cuan Kripto, berikut dengan alasan-alasannya. Di grup saya lebih aktif dan lebih intens update-nya, dan kita juga ngebahas ada banyak koin. Jika ada kesempatan untuk masuk market, saya juga akan share entry saya ke teman-teman di grup. Rata-rata saya update video panjang lebih banyak untuk di grup ya. Di sini teman-teman bisa ngelihat rata-rata video saya panjang-panjang untuk update di grup dan lebih utama ya. Dan ini grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup daripada teman-teman beli air mineral botolan perharinya. Untuk teman-teman di sini yang mau gabung ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan Kripto, cuan terus.